Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itulah yang menerangi kehidupan kami. Lalu di sepanjang hari hidup kami hidup sebagai terang selama kami masih hidup di dunia ini. Roh Kudus Tuhan, urapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, supaya firman itulah yang membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus semakin menyadari keadaan dunia yang saat ini semakin hancur. Begitu banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana, saudaraku, dan kedurhakaan itu semakin bertambah-tambah. Sehingga kalau kita harus jujur melihat keadaan dunia saat ini, kita tidak bisa berharap bahwa dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik. Sudah tidak mungkin, saudaraku. Kenapa saya katakan sudah tidak mungkin? Karena firman Tuhan sendiri berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya, tanpa kita sadari, saat ini dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Dan kehancurannya itu begitu dahsyat. Karena firman Tuhan katakan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Saudara perhatikan itu. Kalau kita sudah tahu saat ini dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan hangus dalam nyala api. Artinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi yang tersisa. Lalu kita masih mengharapkan apa lagi dari dunia ini, saudaraku? Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti, tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Tetapi dunia ini, sekarang ini, saat ini, sedang berjalan menuju kehancuran. Jadi yang harus kita sadari saat ini sebagai orang percaya, kita sedang hidup di tengah-tengah kegelapan dunia, ya, karena kejahatan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan kedurhakaan yang semakin bertambah, membuat dunia ini semakin gelap. Tetapi ingat, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Artinya, saat ini dimanapun kita berada, kehidupan kita itu harus seperti terang yang menerangi dunia ini. Artinya di lingkungan di mana kita berada, kita harus menjadi terang. Supaya terang itu bisa menerangi lingkungan di mana kita berada. Karena memang sebagai orang percaya, kita dipanggil di dalam Yesus untuk menjadi terang. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 14, kalau kita membaca bagian pertamanya, firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dan perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus sadar kita dipanggil untuk menjadi terang. Supaya terang kehidupan kita itu bisa bersinar untuk menerangi kegelapan dunia. Artinya dimanapun kita berada,
Hidup kita harus benar-benar menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Menjadi terang yang dimaksudkan di sini adalah kita harus menghidupi kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Menghidupi kebenaran itu hanya memiliki satu tujuan, supaya kehidupan kita tidak gelap seperti kehidupan dunia ini, tetapi kehidupan kita yang dipenuhi dengan kebenaran itulah akan menerangi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Artinya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka akan melihat kebenaran itu terpancar dari kehidupan kita. Kita berdiri menjadi terang sama dengan kita berdiri menjadi saksi. Karena kita dipanggil di dalam Kristus untuk itu. Saudara perhatikan itu. Ketika kita menghidupi kebenaran di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka kebenaran itu akan menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang kebenaran yang sesungguhnya, yang pada akhirnya akan mengubah hidup mereka. Sehingga hidup kita menjadi berdampak bagi kehidupan orang yang lain. Mereka pada akhirnya melihat kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, persoalannya adalah menghidupi kebenaran itu tidak selalu mudah. Kenapa? Karena kita ada di dalam kegelapan dunia dan seringkali dunia menekan kita supaya kita kompromi dengan keadaan dunia ini, supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia ini, supaya kita hidup mengalir mengikuti arus kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, saudaraku, kehidupan kita akan sama seperti dunia. Padahal firman Tuhan katakan, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Sebaliknya, sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita harus menyadari akan hal itu. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Kita harus menetapkan hati untuk tidak lagi kompromi dengan kehidupan dunia ini. Dalam hal ini, tidak lagi kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang membuat kehidupan kita menjadi bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Orang percaya yang mau menetapkan hati untuk tidak lagi kompromi dengan kehidupan dunia ini, maka pilihannya hanya satu: berjuang untuk terus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan dari hari lepas hari. Itulah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 2, di mana firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, untuk berubah itu tidak gampang. Saya harus katakan, kita harus benar-benar menetapkan hati, tidak lagi mengingini dunia ini. Supaya setiap hari kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, lalu kebenaran itulah yang akan mengubah kita. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu adalah orang yang hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kebenaran inilah yang menerangi kehidupan kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi terang bagi dunia ini, menjadi saksi bagi dunia ini. Kehidupan kita sudah bukan lagi kehidupan yang dulu, tetapi kita sudah mengenakan hidup yang baru. Sebab hidup yang lama sudah kita tanggalkan, kita mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidupnya Kristus. Kalau dulu kita masih hidup di dalam kegelapan, sekarang kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita hidup dalam kehidupan yang baru.
Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tetap tinggal di dalam kegelapan dunia ini, kehidupan kita akan hancur. Tetapi sekarang kita tahu, di dalam Yesus kita adalah anak-anak terang. Dan menjadi anak-anak terang itu harus merupakan identitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, maka terang kebenaran itu juga yang akan bersinar dari kehidupan kita. Dan ketika kita menghidupi kebenaran itu, maka di sepanjang hari hidup kita akan terus menjaga hidup supaya tidak bercacat di hadapan Allah. Artinya kita akan menjaga setiap sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan, bahkan setiap gerak pikiran kita, tindakan kita. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita melakukan semuanya itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita menetapkan hati untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi saat ini yang harus kita sadari, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu akan menerangi kehidupan kita, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, menegur kami supaya kami memperhatikan kehidupan kami. Di sepanjang hari hidup kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.